supaya ini diselesaikan secara baik-baik, secara perdamaian. Karena memang dari mereka juga kuasa hukumnya Lesti menyatakan ya ini kan ada penyemaran nama baik juga terhadap Lesti yang juga dilakukan oleh pihak Yonidores. Ya, tapi itu kan hanya ancaman-ancaman hanya cerita-cerita biasa saja dari pihak kuasa hukum. Kita bisa kemudian netralisir, itulah kita sampaikan. Dede, dinamai namanya siapa gitu, lupa lagi. Dede, tapi katanya mau lapor, update-nya mau jalan damai, bener nggak sih? Dia mau lapor balik, bener nggak sih Dede? Sedikit aja deh update-nya. Dede mau minta doanya dong buat kesembuhan. Tapi maksud Dede mengganggu nggak sih Dede? Iya ada. Dede cepat sehat, Dede ini belum jengukin. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, para fan Lesti lovers, Leslar lover dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, gih. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali. Nah, ini terkait dimana, wah ini yang lagi hangat terbaru teman semuanya ya. Lesti akan dipanggil ya, terkait akan laporan dari pihak sang pencipta lagu Bagai Rantai yang Kering, yaitu Yonidores. Wah, ini diumumkan oleh pihak kepolisian sudah teman semuanya, dan langsung ditanggapi dan direspon oleh pihak kuasa hukum dari Yonidores, yaitu Deliopa Yumara. Nah, begitu teman semuanya, dan nantinya akan ada salah satu tanggapan Lesti terkait Yonidores ini teman semuanya ya. Oke, jadi untuk teman semuanya jangan lupa ya, tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham, karena memang ini ternyata masih berkelanjutan teman-teman. Saya kira udah jalan damai ya, ternyata kok masih masih ini berbau laporan, dan juga masih ada pihak-pihak aparat teman semuanya ya. Oke ya, jadi supaya tidak terjadi huru-hara atau apa, tonton ya video ini dengan seksama dan dengan selesai lah intinya teman semua, sampai selesai ya. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Setidaknya ada 3 saksi yang sudah diambil keterangannya ya, dari pihak pelapor, kemudian korban, dan juga ada 1 orang saksi. Peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor adalah pelapor yang merupakan kuasa dari korban menerangkan bahwa korban adalah pemilik hak cipta atas beberapa lagu berdasarkan surat pernyataan publisher yang dikeluarkan PT ASKM. Kemudian awal tahun 2018 sampai dengan sekarang diketahui terlapor mengcover lagu milik korban dan diupload ke beberapa media online, YouTube, tanpa sepengetahuan dan seizin korban, sehingga korban merasa dirugikan dan membuat laporan. Kemudian penyelidik dalam waktu dekat akan meminta keterangan dari publisher, yaitu dari pihak PT ASKM, kemudian akan berkomunikasi dan meminta keterangan dari ahli, dan juga akan meminta keterangan dari terlapor, saudari LK. Ya, itu prosesnya atau update progresnya rekan-rekan. Proses pendalaman masih terus dilakukan, mohon waktu, nanti akan kami update lagi perkembangannya ya. Oke Bang, gimana nih terkait Lesti akan dipanggil atas laporan Yonidores oleh pihak Polda Metro Jaya? Cuma untuk tanggalnya itu belum diketahui, tapi pihak Polda mengatakan melalui humasnya akan dipanggil atas laporan Yonidores. Ya, Lesti kan selaku pihak terkait ya atas laporan Yonidores, di mana Lesti memang diduga melakukan suatu tindak pidana undang-undang hak cipta ya. Jadi tentunya dia pasti dipanggil. Dalam konteks apa? Ya sementara karena ini masih penyelidikan, konteksnya adalah permintaan klarifikasi. Jadi pasti dipanggil karena Lesti yang nama disebut oleh Yonidores kan. Jadi dalam laporan polisi. Jadi dia pasti dipanggil. Kapan waktunya? Tentunya setelah beberapa rangkaian pemeriksaan pelapor, saksi-saksi, baru kemudian masuk kepada pemeriksaan Lesti Kejora. Tentunya sebagai
seseorang yang masih diundang untuk klarifikasi begitu. Jadi pasti dipanggil untuk klarifikasi. Jadi sifatnya tampaknya undangan klarifikasi lah terhadap laporan yang dilayangkan Yonidores. Jadi Lesti sebagai pihak yang dimintain keterangan sebagai klarifikasi. Ya memang wajar, siapapun kalau kemudian dilaporkan diduga melakukan suatu pidana ya pasti dipanggil. Jadi inilah persoalannya di mana si laporan polisi ini kemudian mengaitkan Lesti Kejora. Tentunya beliau dipanggil. Nanti kan tinggal jawaban dari keterangannya seperti apa tuh dari pertanyaan-pertanyaan penyidik. Kalau kemudian memang dia tidak melakukan sesuai yang dituduhkan, ya berarti kan dia nggak kenapa-napa gitu. Jadi rasanya sih kalau dia kemudian faktanya dia tidak melakukan apa-apa, ya tentunya tidak akan kenapa-napa. Hanya saja dia akan diminta keterangan tentang suatu keadaan atau suatu posisi, benar tidak tentang posisi ini. Misalnya begini, ini ada akun-akun YouTube, ditanya kepada Lesti, ini akun YouTube ini apakah benar ada perintah Lesti atau tidak? Kalau tidak ada atau tidak kenal apa tidak? Kalau tidak kenal kan berarti selesai. Begitu. Jadi kalau dari ceritanya Lesti kita bisa ambil suatu kesimpulan lebih dahulu bahwa berkemungkinan jawabannya memang dia tidak tahu, begitu. Sampai kemudian penyidik kemudian membuktikan sebaliknya. Tapi kalau jawaban Lesti pasti memang dia akan jawabnya nggak kenal dengan akun-akun YouTube yang ada. Nah kan pihak si Yonidores ini kan ketika laporannya pertama itu di kepolisian kan memang disertakan banyak sekali akun-akun YouTube yang diduga melanggar mechanical right ya. Nah, tapi apakah ada kaitan dengan Lesti atau adakah benang merah dengan Lesti? Ini belum pasti, gitu. Jadi tetap Lesti dipanggil untuk dimintain keterangan tentang kepastian apakah punya benang merah atau punya hubungan apa tidak dengan akun-akun YouTube yang terbit yang kemudian menampilkan nyanyian seorang Lesti, begitu. Tapi dari asisten Yoni kan udah dipanggil Bang, kemarin sudah diperiksa katanya. Mungkin dari Bang sendiri seperti apa Bang mendengar tersebut? Ya, asistennya juga dipanggil kan? Asisten kan? Yoni. Ya karena dia sebagai saksi kan, saksi yang mengetahui suatu keadaan, dugaan pelanggaran undang-undang hak cipta, pelanggaran hak cipta lagu yang dinyanyikan tanpa izin. Tentu dia pasti jadi saksi. Kalau dia waktu pertama memberikan keterangan-keterangan dalam pembuatan laporan bahwasanya diduga si ini atau dia membawakan bukti-bukti, ya pasti dipanggil dia sebagai saksi. Jadi dia juga duluan yang dipanggil karena saksi dari pelapor kan. Ini pintu damai atau tidak sangat tergantung dari laporan polisi yang ada, begitu. Jadi apa yang mau didamaikan kalau memang nggak ada saling kait-mengkait, begitu, atau tidak ada yang saling merugikan. Kalau faktanya tidak ada yang saling merugikan, berarti tidak ada yang perlu didamaikan. Tapi kalau kemudian ada suatu keadaan di mana ternyata ada benang merah antara Lesti dengan laporan polisi ini, di mana memang diduga memang Lesti melakukan, ya barulah kita upayakan damainya seperti apa. Kalau kita damai, kenapa? Karena Yonidores sendiri kan tidak berniat mau memenjarakan Lesti Kejora, begitu. Ini kalau posisinya adalah ada benang merah antara Lesti dengan laporan, artinya ada keterkaitan. Tapi kalau tidak ada keterkaitan sama sekali, apa yang mau didamaikan? Kan nggak perlu ada perdamaian. Kalau memang memang nggak ada persoalan, begitu. Jadi ini ada dua, apakah ada persoalan, apakah tidak ada persoalan. Nah, kalau tidak ada persoalan kan berarti tidak perlu ada perdamaian. Tapi kalau ada persoalan, baru dibayangkan perdamaian. Pertanyaannya, apakah laporan polisi ini menghasilkan suatu keadaan di mana Lesti kemudian dianggap sebagai pihak yang bersalah? Kan itu dia. Ini tergantung dari jawaban Lesti nanti ketika dia dipanggil dalam pemeriksaan. Kalau dalam panggilan di pemeriksaan kemudian Lesti memberi keterangan-keterangan yang memang dia tidak tahu menahu sama sekali, berarti kan benang merahnya hilang, atau tidak ada benang merah, tidak ada kaitannya, berarti kan tidak ada persoalan. Kalau tidak ada persoalan berarti tidak perlu ada yang didamaikan sebenarnya.
Tapi dari abang sendiri udah ada komunikasi gak sih abang dengan pihak Lesti Kejora untuk saat ini gitu? Kalau komunikasi ya tentu via telepon ya dengan pengacaranya. Kita kan juga kalau jadi pengacara kan nggak serta-merta melihat dari satu sisi aja. Kita secara informal bisa bertanya kepada pengacara lawan atau pengacara pelapor, apa sih yang Anda punya bukti-bukti atau fakta-fakta atau cerita. Nah, komunikasi ini berjalan, saya dengan pengacaranya Lesti kan, kita komunikasi, mereka juga memberikan bahan-bahan data-data ya, masukan-masukan, fakta-fakta yang kemudian bisa diperbandingkan atau di-compare. Maka dari itu kita bisa melihat arah kemana laporan polisinya si Yoni Dores ini kalau mereka sendiri menyatakan bahwasanya ada fakta-fakta yang memang mereka nyatakan tidak ada keterkaitan antara pihak Lesti Kejora dengan akun-akun YouTube yang dilaporkan begitu. Jadi kalau mereka bilang tidak ada keterkaitan, sementara kita berpositif thinking bahwasanya memang tidak ada kaitannya karena mereka sudah memberikan cerita itu. Oke, berarti kan kita bisa ambil kesimpulan sementara bahwasanya memang diduga tidak ada persoalan antar Yoni Dores dengan Lesti Kejora begitu. Kalau memang tidak ada keterkaitan, berarti kan tidak ada yang perlu didamaikan, tidak ada yang perlu diselesaikan, ganti rugi seperti apapun tidak perlu ada. Tapi kalau ternyata sebaliknya baru kita bisa adakan perdamaian. Nah, apa yang mereka mau respon? Jawabannya kita juga belum dapat. Mereka mau respon seperti apa? Apakah respon yang baik kah? Apakah respon ini kah? Tapi yang jelas sinyal-sinyal untuk bertemu ada. Karena kuasa hukum dari Lesti juga menyatakan pada satu titik nanti kita adakan musyawarah ya, kan begitu. Kita nggak tahu maksud musyawarahnya apa. Yang jelas memang ada niatan dari mereka untuk berupaya supaya ini diselesaikan secara baik-baik, secara perdamaian. Karena memang dari mereka juga kuasa hukumnya Lesti menyatakan ya ini kan ada penyemaran nama baik juga terhadap Lesti yang juga dilakukan oleh pihak Yoni Dores. Ya, tapi itu kan hanya ancaman-ancaman hanya cerita-cerita biasa saja dari pihak kuasa hukum. Kita bisa kemudian netralisir, itulah kita sampaikan banyak hal yang kemudian bisa pahami kan begitu. Kita dikasih kebebasan untuk bernarasi. Adapun kesalahan atau bahasa yang keluar dari tim pihak Yoni lah khususnya, mungkin ya namanya mereka semuanya manusiawi kok, mungkin ya ada yang namanya emosi sesaat. Tetapi kan semuanya mungkin akan bertanggung jawab akan konsekuensi itu. Ya, karena itu udah terucapkan. Motif kami melakukan ini apa sih? Kan gitu. Kami nggak ada motifnya untuk menyudutkan seseorang, menjelek-jelekan seseorang, menghancurkan seseorang. Karena nggak bakalan jelek dengan yang kami lakukan, nggak bakalan hancur dengan yang kami lakukan, gitu loh. Kemudian sejauh mana ini kemudian tidak mendiskreditkan orang yang tidak bersalah gitu. Jadi kemarin itu memang ada satu statement yang sifatnya tuduhan yang dilakukan oleh asistennya atau bahkan secara Yoni Dores sendiri atau pengacara yang ada yang kemarin itu juga kan mungkin ada melakukan suatu statement yang mungkin salah dalam berstatement kan, sehingga dianggap oleh halayak sebagai ini nuduh nih kan begitu. Nah, ini mungkin bisa juga disebut sebagai suatu penyemaran nama baik kan. Dek, katanya buka jalan damai, bener ya Dek? Dede bener nggak sih? Dede dinamain namanya tuh siapa gitu, lupa lagi. Dede tapi katanya mau lapor, update-nya mau jalan damai, bener nggak sih? Dia mau lapor balik, bener nggak sih Dede? Sedikit aja deh update-nya. Dede mau minta doanya dong buat kesembuhan. Tapi maksud Dede mengganggu nggak sih Dede? Iya ada. Dede cepet sehat, Dede ini belum jengukin. Sedikit Bang.
Sedikit aja kan. Ini saya mau ke jalan damai nih, kan udah serti jalan damai. Gimana bener nggak sih, Bami udah buka jalan damai, udah untuk membicarakannya sekarang itu lagi. Kebetulan lagi jalan damai ke Dan Mogot. Tapi penyelesaiannya gimana Bang Di? Bang Di gimana nih sama Di supporter Lesti gimana? Bang. Sudah aku bilang berkali-kali kan, kalau Lesti itu anaknya tulus, anaknya baik, anaknya itu nggak pendendam gitu. Kita lihat bukan beberapa ya, 2 tahun ke belakang gitu, saat kejadian Lesti ada isu-isu KDRT gitu kan, heboh lah masalah Lesti dengan Bilar. Semua banyak netizen, bahkan artis yang juga ikut komentar, bahkan bertindak yang di luar wajar gitu, termasuk kita lihat bagaimana, bukan kebencian ya, sikap seorang Dewi Persik terhadap Lesti, mungkin karena memang gorengan-gorengan dan opini-opini netizen ataupun hater gitu yang memperkeruh suasana gitu. Kita lihat bagaimana risihnya seorang Dewi Persik dengan isu-isu ini, dan selalu dibanding-bandingkan, selalu dibenturkanlah skala perkara gitu, sampai terlihat kesannya Dewi Persik itu membencinya Lesti dengan Bilar gitu. Tapi kita lihat bagaimana sikap Lesti ketika ada preskon saat pembukaan The Academy 7, mereka dipertemukan. Kita lihat Lesti bagaimana dia menjadi seorang junior kepada seniornya gitu. Dia tidak pernah menaruh rasa kebencian, dendam, apalagi sombong gitu ya. Dia menyalam Dewi Persik dengan sopan gitu ya kan, terlihat adem ayem, keren lah gitu. Itu kebesaran jiwa seorang Lesti Kejora gitu. Makanya Lesti ini selalu disayang banyak orang gitu. Dia tidak pernah mempermasalahkan apapun, dan dia tidak pernah membuka suara kalau dia punya permasalahan dengan seorang Dewi Persik. Begitu juga dengan Dewi Persik. Dewi Persik itu orangnya sebenarnya baik gitu, tapi jangan diusik gitu. Kalau diusik dia keluar seperti singa gitu. Sama dengan Nikita Mirzani kan, wanita Amazon gitu, jangan senggol-senggol, keluar tanduknya gitu. Jadi seorang Lesti itu memang adalah seorang anak yang berjiwa besar gitu, selalu menerima kritik, kalaupun dia selalu disudutkan, selalu dicari-cari kesalahannya, dia tidak pernah memvalidasi bahwa dia orang baik, tapi dia menunjukkan sikap bahwa dia adalah seorang yang artis patut dicontoh, menjadi pribadi yang sebenarnya dia layak menjadi panutan tokoh publik gitu ya. Itulah sebenar-benarnya artis, tokoh publik. Tokoh publik itu adalah panutan, dicontoh banyak masyarakat. Itu dibuktikan dan ditunjukkan seorang Lesti sebagai seorang yang punya nama besar gitu, terkenal. Dia menunjukkan bahwasanya begini loh tokoh publik itu, punya sikap yang baik, tidak anti kritik, tidak punya rasa dendam, tidak menebar kebencian kepada siapapun. Dia anaknya welcome, dia juga humble, selalu sayang kepada siapapun. Kalau kita lihat sekarang dia bersama artis-artis besar itu karena kebaikan hatinya gitu. Jadi orang-orang itu senang sama dia. Bukan hanya orang-orang biasa, bahkan artis-artis besar sekalipun. Lesti ini kan termasuk artis pendatang baru, tapi dia diterima baik di kalangan publik, artis-artis besar. Top markotop lah. Nah oke teman semuanya, para fan Lesti Lovers, Leslar Lovers dimanapun berada, jadi itulah barusan ya video reaction bisa sajikan terkait dimana apakah tadi itu Polda Metro Jaya itu video kapan teman semuanya ya, video baru ya, yang menyatakan bahwasanya pihak Lesti Kejora akan dipanggil teman ya, dan itu laporan dari pihak Yoni Dores, dan tanggapan dari Delio Payumara bahwasanya Lesti harus hadir karena untuk memberikan keterangan klarifikasi ya, dan juga termasuk asisten Yoni Dores itu teman, Mbak Bajujo ya, sepertinya harus hadir juga sebagai saksi katanya begitu teman semuanya. Waduh, mana nih kok berlanjut teman semuanya ya, saya kira sudah kelar dan ya sudah adem ayem lah ya, ternyata masih lanjut ya. Dan tadi itu Lesti tidak mengeluarkan satu kata-kata aja teman, tidak mengeluarkan sepatah kata pun ya, meskipun Leslar ditanya oleh wartawan ya di seliwer lah gitu teman semuanya ya, begitu teman. Dan ini cerita si abang terkait Lesti teman semuanya ya. Bagaimana tanggapan teman semuanya para fan Lesti Lovers, Leslar Lovers dengan adanya
pernyataan langsung dari pihak Polda Metro Jaya dan juga Adelio Payumara untuk Lesti Kejora akan dipanggil teman semuanya, entah kapan tanggalnya, untuk memberikan keterangan pastinya di situ ya, terkait tuduhan dari Yoni Dores teman semuanya ya. Waduh, gimana? Komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.